Tuhan berikan bagi kita malam hari ini. Kita akan bersama menerima firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Kasih setia Tuhan yang senantiasa menaungi kehidupan kami, anak-anak-Mu ya Allah. Malam hari ini, dengan segala penyembahan kami, dari hati kami, dari segenap jiwa dan akal budi kami ya Allah, kami terus mensyukuri setiap berkat Tuhan. Hingga malam hari ini kami membuka hati dan pikiran kami untuk senantiasa Tuhan jamah melalui firman-Mu. Kami percaya ya Tuhan, firman-Mu adalah sumber pengajaran kami, sumber didikan bagi kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang berfirman malam hari ini, kami melekatkan di dalam hati dan pikiran kami. Kami mengingat apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai rasa syukur kami atas pengorbanan Tuhan bagi keselamatan kami. Kami menyerahkan ibadah kami malam hari ini dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan kuasa Tuhan. Menyerahkan setiap pelayan ibadah Tuhan yang melayani dengan rendah hati dan dengan penuh sukacita, dan juga hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah hanya Tuhan yang memimpin dan menyertai, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini hanya sesuai dengan kehendak Tuhan, mendatangkan damai sejahtera dan sukacita bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan menaruh pengharapan kami. Amin. Bersama kita akan membuka firman Tuhan pada malam hari ini dari Injil Yohanes pasal 4. Injil Yohanes pasal 4, kita memulai membaca dari ayat yang kelima sampai dengan ayat 42. Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat kelima sampai dengan 42. Dan demikianlah firman Tuhan. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, dan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu
dan datang ke sini. Kata perempuan, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat kata bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suami. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kamu. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkin dia Kristus itu. Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak Dia katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepada, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan dia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadamu segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Ia tinggal pada mereka, dan Ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataan. Dan mereka berkata kepada perempuan, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Demikianlah firman Tuhan.
Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya bertanya bagi rombongan saya di KJ Bekasi yang baru pertama kali ibadah di sini, boleh angkat tangan? Banyak sekali ternyata. Oke. Kalau dari GKJ Bekasi sudah saya tanya, sekarang dari GKJ Tanjung Priok. Bapak Ibu yang baru bertemu muka dengan saudara-saudara yang dari GKJ Bekasi untuk pertama kali saat ini, boleh angkat tangan. Ya. Yang baru pertama kali melihat wajah-wajahnya jemaat Tuhan GKJ Bekasi, angkat tangan yang tinggi, Pak, Bu. Oh iya. Oke, ternyata banyak juga. Nah, kalau ada pertanyaan, wah, rombongannya banyak sekali. Memang Bapak Ibu, karena kita dekat bertetangga, hanya dipisahkan oleh BKT saja, gitu ya. Bekasi dan Tanjung Priok itu berarti Jakarta Utara. Gitu. Jakarta Utara dan Bekasi itu hanya terpisahkan oleh BKT saja. Maka saya mengajak sebanyak-banyaknya saudara-saudara dari GKJ Bekasi untuk boleh berjumpa kepada Bapak. Dan akhirnya perjumpaan itu terwujud. Oh, ini toh wajah-wajahnya jemaat Tuhan GKJ Bekasi gitu ya. Kalau dalam hatinya Bapak Ibu yang dari GKJ Tanjung Priok. Nah, demikian pula dari GKJ Bekasi. Oh, inilah wajah jemaat Tuhan, wajah persekutuan, wajah ibadah INM. Singkatannya apa itu Mbak Desta? Ibadah nuansa mudanya GKJ Tanjung Priok seperti ini. Dan kalau tidak ada perjumpaan yang seperti ini Bapak Ibu, mungkin kita tidak akan saling kenal. Satu dengan yang lain tidak akan kenal. Demikian pula GKJ Bekasi yang juga sama-sama sudah menyelenggarakan ibadah variatif kalau kami namanya, yang diselenggarakan oleh pemuda juga, itu juga bisa melihat, oh beginilah wajah pelayan-pelayan ibadah INM, ibadah nuansa muda GKJ Tanjung Priok, sehingga saudara-saudara GKJ Bekasi bisa belajar dari teman-teman saudara-saudara di pelayanan di ibadah INM. Nah, saya ingin ngecek perjumpaan yang terjadi antara GKJ Bekasi dan GKJ Tanjung Priok. Mas Bagas, boleh berdiri Mas Bagas? Ya. Bapak Ibu GKJ Tanjung Priok ganteng ya Mas Bagas ya? Nah, Mas Bagas dari keempat dan tambah satu lagi WL Solider yang ada di sebelah kanan itu, adakah yang baru pertama kali Mas Bagas berjumpa sore hari ini? Oh semuanya? Oh semuanya baru pertama kali. Oke, semuanya baru pertama kali. Kalau yang tambori di depan tadi, yang 5 cewek cantik tadi, masa harus aku panggil ke sini ya? Yang 5 tadi pertama kali atau ada yang pernah berjumpa sebelumnya? Ada yang pernah berjumpa di acara berbarkom, sepertinya salah satu mereka ada yang datang. Ada dari kelima tadi kalau tidak salah. Oke, boleh duduk ya. Mbak Desta pernah berjumpa dengan Mas Bagas tidak? Kira-kira Mbak Desta boleh berdiri Mbak Desta? Iya. Bapak Ibu GKJ Bekasi, cantik ya Mbak Desta ya? Kok nggak dijawab? Cantik apa Mbak? Mas Bagas tadi baru berjumpa malam ini Mbak Desta.
kali, Mbak Desta juga pertama kali. Selain saya dan suami saya, pernahkah ada yang lebih dari 1 kali dari Jemaat GKJ Bekasi yang pernah Mbak Desta temui? Oh ya, selain Budi dan Neda, nggak ada lagi. Oke, terima kasih. Silahkan duduk. Ya, jadi sudah diketahui, sudah ada faktanya betul-betul dari pertanyaan saya tadi, Bapak Ibu, baik dari GKJ Bekasi ataupun GKJ Tanjung Priok. Ada suatu momen waktu di mana seringkali perjumpaan kita yang pertama itu akan membawa kesan tersendiri. Pernah ngalami itu Bapak Ibu? Berjumpa pertama kali tetapi susah untuk dilupakan, tetapi sangat berkesan di dalam hati. Pernah? Ampun, malu-malu kalau jawabnya. Pernah Bapak Ibu? Jumpa pertama kali berkesan dalam hati, jumpa pertama kali susah untuk dilupakan. Nah, ternyata dalam perjumpaan kita dengan orang-orang yang mungkin baru kita kenal secara wajah, gitu ya, secara muka, dalam suatu momen yang mungkin tidak disengaja ataupun disengaja, ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari itu sering terjadi. Panjenengan ke pasar, tidak semua orang yang di pasar itu panjenengan kenal. Panjenengan naik kendaraan umum juga sama. Mungkin sopirnya panjenengan kenal, mungkin konduktornya, tetapi penumpangnya ternyata tidak semuanya dikenal. Tetapi di dalam persekutuan kita di gereja, apakah itu juga berlaku? Setiap minggu berjumpa secara di dalam peribadahan, tetapi apakah kita belum mengenal saudara-saudara kita? Jujur, apakah semua anggota jemaat di GKJ Tanjung Priok ini mengenal semua sederek-sederek yang lain? Bapak Ibu, GKJ Tanjung Priok Tepang Sedoyo kenal semuanya? Benar? Puji Tuhan. Bapak Ibu GKJ Bekasi kenal semua jemaat Tuhan di GKJ Bekasi? Kenalnya, jawabnya agak setengah-setengah yakin gitu ya. Sepertinya iya, sepertinya enggak gitu ya. Oh, ternyata di lingkungan, di komunitas kita yang banyak itu pun ada yang mungkin kita hanya tahu wajahnya, kita tidak tahu rumahnya di mana, kita tidak tahu anaknya berapa, kita tidak tahu alamatnya di mana. Sehingga perjumpaan yang mungkin setiap minggu itu kita lakukan hanya sebatas, oh dia GKJ Tanjung Priok, oh dia GKJ Bekasi, hanya sebatas. Tetapi perjumpaan yang membawa kesan tentu akan berlanjut. Saya mau minta tolong saudara-saudara yang di multimedia, apakah bisa menampilkan video tadi yang saya titipkan? Oke. Mungkin di antara Bapak Ibu pernah melihat video pendek ini. Seorang anak yang tengah asik main game dan ibunya membawakan sebuah kotak di depannya. Kira-kira apa isinya? Kita lihat. Ternyata seekor guguk. Kalau besar kiri, kalau kecil ternyata dia itu tidak disukai anak tersebut.
Akhirnya sang anak mau beranjak dari tempat duduknya. Mom, I'll be outside. Dan dia keluar dari rumahnya bermain dengan anjing hadiah dari mamanya. Terima kasih mas-mas yang ada di multimedia. Video yang singkat, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita mau memahami apa maksud dari perjumpaan antara anak laki-laki dan si anjing kecil ini, tentu kita bisa memahami bagaimana dalam perjumpaan ternyata bisa mengubah sesuatu. Kira-kira apa yang terjadi dari perjumpaan anak dan anjing tadi? Sang anak yang tadinya enggan untuk mengalihkan perhatiannya dari games yang sedang dimainkan, tetapi si anjing tadi yang tidak putus asa mengajak bermain, mencari perhatian si anak itu. Kemudian sang anak tadi mencoba mengalihkan perhatiannya dan kemudian melihat, lucu juga ya anjing ini ya, yang tadi yang ditolak, tadinya apa sih ini? Ditendang 2 kali atau 3 kali tadi. Tetapi akhirnya saat memperhatikan si anjing dengan segala tingkah polanya, kok lucu juga, kok menarik juga, kok berkesan dalam hatinya. Sehingga sang anak tadi kemudian beranjak dari tempat duduknya main game dan dia bermain. Dia bisa tersenyum, dia bisa tertawa yang sebelumnya saat ibunya meletakkan hadiah itu. Harusnya kalau kita dikasih hadiah pasti bahagia. Tetapi ternyata raut muka sang anak tadi tetap sama, tidak ada perubahan sedikit pun. Tetapi saat dia melihat tingkah laku anjing yang mengajaknya bermain tadi, itu berubah. Ada fokus perhatian yang berubah, ada raut wajah yang berubah, ada aktivitas yang kemudian berubah. Dari dulu kemudian anak itu dengan keterbatasan fisiknya dan anjing itu dengan keterbatasan fisiknya, mereka bisa bermain bersama dan mereka bahagia. Inilah Bapak Ibu contoh perjumpaan yang mengubahkan sesuai dengan tema minggu kita pada hari ini, antara manusia dengan binatang yang mungkin tidak bisa berkomunikasi saling kenalan. Sang anak tadi tidak mungkin, hai gugup gitu ya, siapa namamu, kamu dari mana, kok tiba-tiba di rumahku, kan tidak mungkin. Atau si anjing kemudian mengulurkan tangannya atau kakinya, mengulurkan kakinya ingin berjabat tangan, sudah pakai hand sanitizer mungkin ya, gugupnya itu, kemudian salaman dengan anak laki-laki, hai bro gitu ya, namamu siapa, kamu lagi main game apa sih gitu, aku ikut dong. Kan nggak mungkin seperti itu karena mereka tidak bisa berkomunikasi. Tetapi kalau kita manusia, saat kita berjumpa, tentu kita memiliki kesempatan untuk berkomunikasi, kita memiliki kesempatan kemudian berlanjut pada relasi. Yang menarik dalam bacaan Injil Yohanes kita pada sore hari ini juga menampakkan sebuah gambaran yang nyata bagaimana perjumpaan itu bisa berdampak pada perubahan. Apa yang terjadi? Bangsa Samaria, bangsa yang berada di antara Yudea di bagian selatan, berarti selatannya penting ya Bapak Ibu. Oh sana, Yudea di bagian selatan dan juga Galilea di bagian utara. Kemudian di tengah-tengah inilah itu adalah letaknya bangsa Samaria. Bangsa Yudea, bangsa Galilea itu termasuk keturunan bangsa Yahudi, cuma mereka tempat tinggalnya antara selatan dan utara. Mereka menyembah pada satu Allah, Mesias. Tetapi bangsa Samaria ini dikatakan bahwa mereka menyembah di gunung dan bukan menyembah. Karena perbedaan itulah kemudian bangsa Galilea,
Yahudi antara Galilea dan Yudea itu kemudian memiliki pandangan yang berbeda terhadap bangsa Samaria. Orang podo lagi sembah, beda kita menyembah. Berarti mereka bukan kaum kita, dia bukan bangsa kita. Kita bedakan saja, kita lockdown saja dia. Ya, istilah yang sering kali sekarang sudah kita dengar ya Bapak Ibu, lockdown. Ya. Kita isolasi saja dia, kita kunci dia, kita tutup supaya tidak berelasi dengan dia. Itu yang terjadi bangsa Yahudi dengan bangsa Samaria. Bahkan karena perlakuan yang seperti itu, perempuan Samaria yang di sumur Yakub pun dia berani keluar untuk menimba air, itu pun dilakukan pada siang hari. Bapak Ibu, kalau kita memulai aktivitas menggunakan air, biasanya kita lakukan pagi, siang, atau malam. Bangun tidur, ya, kebutuhan air kita paling utama. Ibu-ibu mulai mencuci sayur-sayuran karena mau masak. Bapak-bapak, apa biasanya Bapak Ibu? Mandi, siram, pakai air. Dan selanjutnya membuat kopi, teh, dan sebagainya. Oh, tapi ini prapaskah puasa loh, ya? Oh, pas sahur, ya, pagi, lebih pagi lagi. Tetapi seandainya air itu tidak ngalir, apa yang terjadi Bapak Ibu? Listriknya misalnya mati, kerannya bisa dibuka, pumpnya kok mampet kalau yang pakai pump, kalau yang pakai sumur, jet pumpnya itu kok nggak nyala gitu ya, nggak bisa mengeluarkan air. Bak di kamar mandi asap, gitu ya, kosong. Apa yang akan terjadi? Pasti akan kacau pagi hari itu. Nah, karena perlakuan bangsa Yahudi terhadap orang Samaria yang melockdown orang Samaria tadi, akhirnya orang Samaria beraninya pada waktu siang hari setelah orang-orang Yahudi sudah memakai menimba air di sumur Yakub itu. Jadi kita jelas nampak bagaimana perlakuan itu berdampak sampai pada pemanfaatan sumur. Yang selanjutnya, perkataan perempuan Samaria itu kepada Yesus saat Yesus meminta air minum kepadanya. Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Perempuan tadi tahu yang di depan itu orang dari mana, siapa dia. Dia adalah orang Yahudi. Yesus itu orang Yahudi. Dia minta minum padaku, aku orang Samaria. Dia tidak membawa timba, sumurnya itu sudah terlalu dalam. Oh, pakai apa dia untuk bisa mendapatkan air? Karena perjumpaan, mereka bisa berkomunikasi dari di sumur itu, maka sesuatu terjadi setelah itu. Komunikasi tidak hanya sekedar antara air minum, tetapi sampai pada air hidup. Tidak hanya sebatas air hidup, tetapi sampai pada Yesus mengetahui apa yang terjadi, apa yang telah diperbuat oleh perempuan itu, apa masalah pribadinya. Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Maka kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suami. Dalam hal ini engkau berkata tepat. Masalah pribadi perempuan Samaria itu pun diketahui oleh Tuhan Yesus. Tidak hanya dari mana asal perempuan ini, tetapi masalah pribadinya yang paling private pun Yesus tahu. Apa yang dilakukan oleh perempuan itu pun Yesus tahu. Tetapi apakah Yesus kemudian menghakimi perempuan itu? Tetapi justru Bapak Ibu, dari kejujuran perempuan itu, Yesus mengapresiasi apa yang kamu katakan itu tepat. Kamu berkata jujur bahwa kamu memang tidak bersuami. Karena siapapun laki-laki yang saat itu bersama dia itu bukan suami. Mungkin
mungkin itu suami orang lain, mungkin itu belum terikat dalam pernikahan, mungkin itu baru sekedar tinggal bersama, yang belum diakui dalam masyarakat sebagai suami istri. Perempuan Samaria pun juga tidak merasa dihakimi, tidak merasa kemudian ditunjukkan dosanya, dituding-tuding sama Tuhan Yesus. Tetapi justru komunikasi itu terus terjadi. Relasi di antara mereka ternyata tidak hanya berakhir di situ. Justru apa yang terjadi? Perempuan itu kemudian percaya bahwa yang ada di hadapannya saat itu adalah Kristus, Sang Mesias, yang harus dia sembah, bukan lagi di gunung, bukan lagi di Yerusalem seperti bangsa Yahudi menyembah, tetapi yang ada di depannya itulah yang harus disembah dalam roh dan kebenaran. Bahwa yang di depannya itulah yang disebut Rabi, Guru, yang menjadi juru selamat bagi semua orang. Dengan kepercayaan dirinya, mungkin perempuan tadi yang sudah dipandang berbeda dari bangsa Yahudi yang lain karena asal usul latar belakang, kemudian dia merasa percaya diri, dia bisa bercakap-cakap, dia bisa berkomunikasi dengan Yesus orang Yahudi, dia bisa mengerti siapa yang ada di depannya. Terbukalah pikirannya, dan tidak hanya itu, muncullah iman dan percaya dalam diri. Engkaulah Kristus itu, engkaulah Mesias itu. Dan saat dia mengimani bahwa yang ada di hadapannya itu adalah juru selamat, tanpa rasa takut, tanpa rasa malu, tanpa rasa sungkan, kemudian memberitakan itu ke kota yang disebut kota Sikan. Antara kesetaraan gender bangsa Yahudi dengan bangsa Samaria agak berbeda. Kalau perempuan bangsa Yahudi, dia tidak diperkenankan untuk berkata-kata kepada laki-laki, apalagi di hadapan umum. Tetapi kalau orang Samaria, kita sudah bisa melihat perempuan ini, perkataannya didengarkan. Perempuan ini berani untuk ke kota di mana banyak orang berkumpul di situ, keramaian. Dan yang dia katakan itu didengar oleh orang-orang itu, dan kemudian orang-orang itu pun percaya dan datang menemui Yesus, dan tidak hanya mau mendengar dari perempuan Samaria itu siapa Yesus, tetapi mereka meminta, Tuhan, bagaimana kalau Tuhan tinggal bersama dengan kami? Dan Yesus pun tinggal 2 hari, dan mereka pun mendengar secara langsung pengajaran yang Tuhan sampaikan. Tidak hanya dari perkataan perempuan itu, tetapi langsung dari Yesus, dan kemudian mereka percaya, mereka mengakui bahwa Yesuslah benar-benar juru selamat. Perjumpaan di sumur berdampak pada perubahan yang terjadi, tidak hanya pada diri perempuan Samaria itu, tetapi juga bagi bangsa Samaria yang pada waktu itu berada di kota Sikar, yang mendengarkan perkataan perempuan Samaria itu, dan juga mendengarkan Yesus yang mengajar di tengah mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau perjumpaan perempuan Samaria mampu mengubahkan segala sesuatu dalam hidupnya, bahkan sampai iman dan percaya, sedangkan kita yang dari lahir mungkin kita sudah diajarkan, dididik oleh orang tua kita, sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus, dengan juru selamat, apakah kemudian kita pernah timbul bahwa kita tidak merasakan perubahan apa-apa dalam diri kita? Apakah kita merasa bahwa ya berjumpa dalam Kristus, dalam doa, dalam peribadahan, dalam pelayanan,
dalam relasi dengan sesama kita, tidak ada yang berubah dalam hidup kita. Semuanya sama. Saya yakin dan saya percaya tidak ada perjumpaan dengan Kristus yang tidak mengubahkan kita. Mungkin suasana hati kita sedang berduka, sedang bersedih, sedang kehilangan, sedang banyak berkumpul. Saat kita melakukan perjumpaan secara pribadi dengan Allah, kita curhat kepada Allah. Saat kita membaca firman Tuhan, saat kita datang beribadah, kita memuji, kita mengantunkan syair demi syair pujian kita lewat lagu yang kita nyanyikan. Maka di situ pun kita akan merasakan sesuatu yang berubah. Kekuatan kemudian muncul, penghiburan kemudian kita rasakan. Keputusasaan yang mungkin pernah terjadi dalam hidup kita, kemudian ada harapan yang kita temukan. Dan kita akan semakin lagi rindu berjumpa dengan Kristus, selalu rindu dan rindu lagi. Demikian pula saat kita diperhadapkan dengan perjumpaan dengan sesama. Siapa yang sudah bosan berjumpa dengan suami atau istrinya, boleh angkat tangan Bapak Ibu. Ada yang bosan mau derek? Ada yang sudah atau belum? Atau tidak? Yang putih Bapak Ibu ada 3 pilihan. Sudah bosan, belum bosan, atau tidak bosan? Yang mana? Bingung boleh jawab. Aku ya kalau bosan nih, tapi ya belum bosan. Tapi ya, yang mana Bapak Ibu? Kira-kira pasti tidak akan bosan berjumpa dengan orang yang kita sayangi. Pergi pelayanan, pulang malam saja kan sudah dirindukan di rumah. Telepon, ngetik WA. Jam berapa ya Pak? Belum mulai Pak? Belum mulai ya? Jam berapa sih Pak pulangnya? Kok belum pulang rapatnya sampai subuh atau bagaimana gitu ya? Misalnya istrinya tugas dinas keluar kota gitu ya, bolak-balik video call gitu kan. Bu, sudah kangen loh, kapan loh Ibu pulang? Besok Pak, 1 jam lagi video call lagi. Bu, nggak kangen ya Bu sama Bapak ya Bu ya? Kapan sih pulangnya? Besok Pak, 1 jam lagi video call lagi. Ada yang seperti itu Bapak Ibu? Ragu, asin gitu ya jawabnya ya. Padahal dalam hatinya seperti itu. Atau ada yang justru, sekarang mulai orang gitu ya. Ya terserah mau berapa hari di luar kota, nggak masalah, semakin lama semakin senang nih. Nggak ada juga kan Bapak Ibu yang seperti itu. Ada. Kaget saya kalau ada. Ya. Ternyata nggak ada. Semuanya menginginkan selalu ada perjumpaan, apalagi dengan orang yang kita cintai, orang yang kita kasih. Bahkan orang yang tidak kenal pun, saat kita berjumpa pertama kali seperti pada malam hari ini, akan menimbulkan kesan. Akan ada sesuatu yang tidak mudah kita lupakan. Dan itu akan mengubah kita. Oh ternyata seperti itu. Oh ternyata bapaknya ramah. Oh ternyata ibunya baik. Oh ternyata selama ini saya salah. Saya pikir anteng, ternyata ramah juga ya. Saya pikir pendiam, tidak banyak ngomong, ternyata ramai juga. Ternyata gampang akrab juga. Saya pikir tidak peduli orangnya cuek. Ternyata yang pertama kali peduli terhadap pelayanan kebutuhan gereja kita. Itulah Bapak Ibu, sore hari ini kita diajak bersama di Minggu Prapaskah yang ketiga ini untuk kita boleh bersama-sama. Mari kita memaknai setiap perjumpaan kita dengan sesama kita, bahkan yang belum kita kenal, apalagi yang sudah kita kenal. Mari kita semakin merindukan, membutuhkan perjumpaan kita yang semakin sering kepada Sang Penguasa kehidupan kita. Dan bersama kita akan merasakan kebahagiaan seperti yang dirasakan oleh perempuan Samaria itu, seperti yang dirasakan oleh orang-orang di kota Sikar.
Saat kita berjumpa dengan Allah, maka Allah tidak ingin menghakimi kita dalam dosa kita, tetapi justru Tuhan ingin mengubah kita supaya kita menjadi lebih baik. Jangan pernah menghindari perjumpaan dengan Allah. Jangan pernah melewatkan perjumpaan dengan sesama kita, karena disitulah Tuhan ingin berkehendak sesuatu terjadi, perubahan dalam hidup saat ini bagi kita.